Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di channel Belajar Bareng Ibu Guru. Kali ini kita masih membahas tentang sumber daya alam. Dan pada video kali ini kita khusus akan membahas tentang sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia. Apa sajakah sumber daya alam kelautan? Kita akan melihat. Sumber daya alam kelautan adalah sumber daya alam yang berasal dari laut, dan laut adalah salah satu bagian terbesar dari bumi, di mana sumber daya alam yang dapat diperbarui dan merupakan sumber daya alam yang dapat berkembang biak serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak. Potensi dan sebaran sumber daya kelautan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi dan sebaran sumber daya kelautan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Luas perairan laut kita kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi atau 2/3 dari luas seluruh wilayah Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia kurang lebih 81.000 kilometer, sehingga memiliki potensi kekayaan laut yang sangat besar. Terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2,95 juta kilometer persegi, dan luas zona ekonomi eksklusif atau ZEE kurang lebih 2,55 juta kilometer persegi. Macam-macam sumber daya alam kelautan. Yang pertama adalah perikanan. Perikanan merupakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dari mulai penangkapan, pengolahan atau produksi sampai dengan pemasarannya. Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan. Sumber daya ikan di Laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Perikanan di Indonesia ini dibedakan menjadi dua, ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap menurut Food and Agricultural Organization atau FAO, potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut di Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. Dan ini menempati urutan ketiga di dunia setelah Cina dan Peru. Jenis-jenis perikanan tangkap. Jenis ikan yang biasa dihasilkan dari perikanan tangkap adalah ikan tuna, cakalang, tongkol, kakap, ikan layang, ikan kembung, ikan lemuru, kerapu, tenggiri, ikan pari, cumi-cumi, dan masih banyak lagi jenis ikan yang bisa kita temukan di Laut Indonesia. Yang kedua adalah perikanan budidaya. Produksi ikan budidaya Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Vietnam. Pada perikanan budidaya artinya nelayan tidak langsung mengambil dari alam ikan-ikan yang tersedia di alam, tetapi mereka melakukan pembudidayaan dari mulai pembenihan, pemeliharaan dan perawatan sampai pemanenan. Produksi ikan budidaya Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Vietnam. Jenis ikan budidaya Indonesia antara lain adalah ikan kerapu. Ikan kerapu sendiri ada berbagai jenis. Ada ikan kerapu macan, ada ikan kerapu bebek, ada ikan kerapu tikus. Udang, kemudian lobster, bandeng, dan ikan hias. Teknik perikanan budidaya yang umum dilakukan di Indonesia ada teknik keramba atau disebut juga jala terapung. Ada juga teknik dengan tambak. Perbedaannya, keramba dengan tambak adalah keramba atau jala terapung umumnya dilakukan di tengah laut, sedangkan tambak ini memanfaatkan wilayah pesisir pantai, tapi tetap memanfaatkan air yang berasal dari laut.
Macam-macam sumber daya alam kelautan. Yang kedua adalah rumput laut dan terumbu karang. Laut Indonesia memiliki kurang lebih 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Merupakan negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, atau disebut juga Marine Mega Biodiversity. Upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam rangka meningkatkan produktivitas pemanfaatan sumber daya alam laut antara lain adalah dengan meningkatkan industrialisasi kelautan dan perikanan, meningkatkan kapasitas industri untuk ikan kaleng cakalang, sarden, tuna, udang, dan produk-produk olahan ikan lainnya. Juga melakukan upaya peningkatan produksi budidaya dan pengelolaan rumput laut. Luas terumbu karang milik Indonesia yang sudah terpetakan sampai saat ini mencapai 25.000 km persegi. Terumbu karang dalam kondisi sangat baik hanya 5,3% dari luas yang tercatat tadi. Kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, kurang baik kurang lebih 30,45%. Mengapa hal ini perlu diinventarisir? Karena kita tahu bahwa terumbu karang punya peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup biota laut. Jika terumbu karang rusak, maka kelangsungan hidup biota laut akan terancam, maka potensi perikanan juga bisa mengalami penurunan. Sumber daya alam kelautan yang lainnya adalah penambangan, di mana di laut juga memiliki kekayaan berbagai jenis barang tambang atau mineral. Mineral-mineral bernilai ekonomis tinggi seperti emas, perak, tembaga, seng, titanium, timbal, mangan, besi, minyak bumi, dan garam ini banyak terkandung di Laut Indonesia. Sumber daya alam kelautan lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah merupakan sumber energi baru terbarukan yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi lama yang berasal dari fosil dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Antara lain sumber energi baru terbarukan yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya alam laut adalah energi gelombang laut. Seperti tampak pada gambar, ini adalah teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan energi gelombang agar dapat menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua adalah tidal energi atau energi pasang surut air laut. Yang ketiga, energi hidrotermal. Laut menyimpan banyak sekali potensi vulkanik, sehingga di dasar laut juga memiliki banyak sekali potensi energi hidrotermal. Sumber daya alam kelautan lainnya yang dapat kita manfaatkan adalah dari aspek pariwisata, di mana laut-laut Indonesia memiliki keindahan yang sangat luar biasa, terutama alam bawah lautnya. Ini bisa dikembangkan menjadi sektor ekonomi potensial, yaitu di bidang pariwisata. Selain itu, laut juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas perhubungan dan pelayaran. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa mengetahui bahwa potensi laut kita sangat luar biasa. Bahkan untuk tingkat dunia, kita menempati posisi yang cukup strategis. Tapi yang paling ironis bagi kita, sampai hari ini, pernahkah kita mendengar ada orang Indonesia yang bercita-cita menjadi nelayan atau pelaut profesional atau menjadi pengusaha di bidang perikanan? Bahkan sampai hari ini saya sendiri belum pernah menemukan orang yang bercita-cita seperti itu. Nah, padahal dari kajian kita tahu potensi kekayaan laut kita dapat dikembangkan untuk berbagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan banyak pendapatan. Nah, untuk itu tugas bagi kalian, buatlah tulisan tentang peluang-peluang usaha apa saja yang berpotensi untuk kamu kembangkan di masa yang akan datang
terkait sumber daya alam laut yang ada di Indonesia. Semoga berhasil dan video ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.